Nanti biar sambil sekarang kita rapat, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di ruangan ini untuk sama-sama menjelaskan pendengaran saya mengenai hasil nyata modul 1.4 ya mengenai berpikir positif Bapak Ibu. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak itu di modul 1.4 budaya positif yang ada di yang diajarkan itu adalah bagaimana satu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan seorang murid, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia ketika mereka melakukan sesuatu, lalu bagaimana posisi kontrol dulu, keyakinan kelas dan segitiga resolusi. Oke, ya. Nah, nanti kita akan coba di sini sih sebetulnya ada beberapa praktek ya. Nanti kita coba. Nah, yang pertama miskonsepsi mengenai teori kontrol. Jadi uh, kan kalau di CGP itu Bapak Ibu kalau misalkan ada Bapak Ibu guru bergerak ya, ada sebuah konsepsi terus kemudian ada antitesanya, selalu begitu. Ada konsepsi di mana guru itu selalu bisa mengontrol murid. Ya, apa namanya, semua penguatan yang diberikan guru itu pasti bisa positif, efektif dan bermanfaat. Gitu. Terus ada pendapat bahwa kritik dan membuat rasa bersalah kepada murid itu bisa menguatkan karakter mereka. Dan juga ada pandangan bahwa orang dewasa itu bisa memaksa. Nah, itu nanti dijawab semua bahwa tidak sebenarnya tidak seperti itu. Gitu ya. Nah, ini di sini ini diajarkan bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Menurut teori ini, 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang mempengaruhi bagaimana siswa berperilaku sehari-hari di sekolah. Jadi kalau misalkan mereka melanggar sesuatu apapun gitu ya, entah terlambat, entah nyontek, entah ngerokok, entah apa, itu ada 5 kebutuhan dasar ini. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang nanti bisa kita manfaatkan untuk melihat bagaimana siswa itu bertindak dan mencari solusi atas tindakan kesalahan yang dia lakukan. Nih, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu nggak selalu jadi konsekuensi dan konsekuensi itu bukan selalu hukuman. Jadi kalau kami memandangnya bahwa hukuman itu kita berikan kepada siswa tanpa ada aba-aba, nggak direncanakan, tidak disepakati, langsung kita berikan sih. Tapi kalau konsekuensi itu kita udah kita rencanakan sebelumnya. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Gitu ya. Nah, kalau hukuman itu biasanya bersifat fisik atau psikis, mau meling, lari, jalan jongkok, gitu ya. Nah, kalau konsekuensi, murid tetap tidak nyaman, gitu ya. Tapi dia paham dengan kesalahan yang dilakukan dan ini merupakan apa ya, penyebab dia penyebab dia melakukan kesalahan itu gitu ya. Kalau dia melakukan kesalahan itu makanya dia melakukan mendapatkan hal tersebut. Nah, ini di posisi kontrol dulu ini. Jadi yang paling rendah itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum itu udah langsung hukum aja, no doubt gitu, no question. Pembuat rasa bersalah ini biasa saya sering saya lakukan. Jadi mengintimidasi siswanya, gitu ya. Intimidatif. Teman itu adalah ketika kita menghadapi permasalahan dengan siswa, kita bisa ngasihin santai sambil ketawa-tawa gitu ya kan. Misalnya ada murid nggak apa kita suruh kasih tugas tapi dia nggak ngerjain gitu. Terus kita tegur, ayo nggak ngerjain itu juga dia nggak bisa. Nah, itu teman. Terus kalau memantau, ini yang juga sering saya lakukan, di mana saya cuma ngasih tahu ke mereka, saya ngeliatin, Dek, ingat aturannya apa? Oh iya, nggak boleh telat. Ya. Eh, ingat aturannya apa? Ya Pak, harus masuk kelas seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini yang manajer. Kalau yang 5 posisi, apa posisi kontrol yang kelima ini yang manajer, di mana ketika murid mengalami apa ada disiplin positif yang tidak ditepati, maka kita melakukan sebagai seorang manajer itu dengan cara panggil anaknya, pahami bahwa dia harus mengakui dia bersalah, dan biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Gitu. Nah, ini contohnya. Contoh apa? Penerapan 5 posisi kontrol. Siswa nggak pakai topi, gitu ya. Kalau menghukum hormat, beri jarak sejarah.
Pembuat rasa bersalah. Ada beberapa kali lagi Bapak Ibu bilang, Robi katanya pakai. Kecewa banget saya sama kamu. Jadi kayak rasa salah banget. Kalau teman, ayo dong, itu diaturkan. Tidak susah. Kalau bantu ibu, soal ini ya, jangan sampai gini. Ayo dong, bagi ibu diisi. Pemantau. Kamu sudah melanggar hari ini, kamu tahu kan konsekuensinya. Yang depan aku tahu kamu sudah pakai topi. Jadi pemantau. Aturannya nggak pakai topi, kamu nggak pakai topi, saya kasih dulu. Manajer, apakah kamu tahu pesan kamu? Bagaimana kamu cara kamu membayar? Jadi apa namanya? Kita panggil dia, ajak dia untuk memvalidasi kesalahannya dan dia buat bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Kayak gitu Bapak.
Ya, baik Bapak Ibu, tadi itu apa diskusi kita cukup menarik ya mengenai budaya positif, terus bagaimana cara kita menangani masalah siswa, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti kita akan jadikan diseminasi ini kita share ke Bapak Ibu guru yang lain sehingga praktek ini nggak cuma di saya tapi juga bisa ke Bapak Ibu guru yang lain, gitu ya saat menangani masalah siswa itu juga bagaimana manajemen kelas dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf menunggu waktunya, udah meeting saya sama kurang lebih 1 jam ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.